Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, kami memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal yang menjadi pilihan redaksi. Di antaranya maraknya kasus pembunuhan di area penginapan dan sejumlah kasus kriminal lainnya. Kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore berikut ini. Sebuah hotel melati di Jalan Andi Tondro, Kecamatan Tambalate, Kota Makassar menjadi saksi bisu tewasnya pemuda berusia 26 tahun usai ditikam setelah dikeroyok sekelompok orang. Aksi pengeroyokan hingga tewas ini terekam kamera pengawas. Dalam video rekaman ini, seorang pemuda sempat terlibat cekcok dengan sejumlah orang, termasuk dengan seorang pemuda yang memegang pisau. Cekcok ini diketahui petugas keamanan hotel, namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa lantaran nyaris menjadi korban senjata tajam nyasar. Usut punya usut, ternyata cekcok berujung maut ini melibatkan seorang wanita. Keributan ini pun mencuri perhatian tamu hotel lain dan sempat melihat pelaku membawa senjata tajam. Bertengkar sama pacarnya dia, di lantai dua. Terus cowoknya bilang ayo dari ke lantai 3, tapi dia bilang itu ceweknya enggak mau kamu pulang. Ya sudah itu, enggak ada ribut, kembali semua di kamar. Enggak lama kemudian sekitar 3 menit 2 menit ribut di bawah, bilang apa ribut di bawah. Jadi turun lagi pas sudah kejadian. Di antaranya saya lihat turun di sini, yang pelaku masih pegang badannya, udah mandi di depan dia tadi. Jadi dia semua tidak berani kalau udah keluar. Bertengkar maksudnya waktu bertengkar apa? Sudah menikam nih, sudah menikam itu. Pas masih pegang badannya di tengah-tengah jalan situ. Keributan ini pun berlanjut hingga lantai bawah dan area parkiran depan hotel. Disinilah korban yang bernama Asto ini dihujam tikaman senjata tajam oleh pelaku dan teman-temannya. Usai berhasil menikam korban, mereka pun kabur. Warga kemudian datang untuk menolong korban. Namun sayang, nyawa korban tidak selamat. Ada kejadian memang pengeroyokan dan mengakibatkan korban luka, dan tadi setelah ditolong bawa ke rumah sakit dan informasinya meninggal dunia. Dan sekarang kita sedang melakukan pengejaran untuk pelakunya. Ya, kita belum tahu, nanti kita kembangkan lebih lanjut. Kita lihat nanti, tentunya setelah kita bisa tangkap baru kita ketahui motif maupun berapa orang yang melakukan. Berbekal rekaman kamera pengawas hotel, polisi pun berhasil mengidentifikasi pelaku. Polisi juga menemukan barang bukti, yakni sebilah badik di lantai hotel saat dilakukan olah TKP. Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan, yakni pengelola hotel dan sejumlah pengunjung. Menurut keterangan warga, terungkap jika korban merupakan warga sekitar yang rumahnya berada di sebuah lorong dengan jarak 100 meter dari hotel tersebut. Jenazahnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk kepentingan penyelidikan. Tak lama berselang, polisi kemudian berhasil menangkap pelaku pengeroyokan hingga tewas ini. Hasil pemeriksaan juga mengungkap jika korban ternyata adalah orang yang hendak melerai pelaku yang saat itu sempat bertikai dengan pemuda lainnya di lantai 2 hotel. Sebenarnya korban ini akan memisah, menghalang-halangi pelaku ini melakukan terhadap si perempuan. Akan tetapi justru si pelaku ini langsung melakukan pengeroyokan sehingga mengakibatkan korban luka-luka. Kita sudah mendapatkan ada 3 orang pelaku yang telah kita amankan, dan atas inisial MF, kemudian RN, dan juga MY.
Kemudian dari 3 pelaku ini masih ada salah satu pelaku yang masih dalam pengejaran. Motifnya sebenarnya dari kesalahpahaman, karena antara korban dengan pelaku ini tidak saling mengenal. Polisi juga mendalami adanya dugaan permintaan jatah jasa atau jatah preman lantaran hotel itu disinyalir merupakan tempat prostitusi online. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 170 tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Lain di Makassar, lain pula di Mojokerto, Jawa Timur. Seorang purnawirawan anggota Polri merenggang nyawa di sebuah hotel di kawasan Gunung Gedangan, Mojokerto, Jawa Timur. Denny Agustono ditemukan tewas oleh karyawan hotel. Denny diketahui menginap di hotel itu selama 2 hari sebelum ditemukan tewas. Karyawan hotel hendak mengecek kamar nomor C4, tempat korban menginap. Sebab waktu menginap korban sudah habis dan belum ada permintaan untuk diperpanjang. Namun betapa kagetnya ia saat menemukan korban sudah terbujur kaku dengan posisi terlentang di atas tempat tidur. Atas temuan ini pihak hotel langsung melapor kepada kepolisian. Polisi kemudian mengevakuasi jasad pensiunan Polri ini serta melakukan olah TKP. Polisi pun menemukan sejumlah barang korban termasuk obat-obatan berupa pil. Obat pil, semacam pil, tapi pilnya belum diketahui pil apa. Dan sebelumnya beliau itu sama Sudah 2 hari di sini sendirian. Sendirian. Kalau datang pasti naik bis. Polisi pun membenarkan korban merupakan mantan anggota Polri dengan pangkat terakhir Aibtu. Korban diberhentikan dari Korps Tribrata lantaran mengidap gangguan jiwa. Agak gangguan jiwa. Untuk anggota Polri, tapi sudah di pemberhentian dengan hormat. Polisi memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan maupun bekas luka senjata tajam di tubuh korban. Jenazah korban lantas dibawa ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Mojokerto untuk kepentingan autopsi. Lagi dan lagi, perilaku bejat dilakukan pria renta terhadap seorang bocah perempuan. Mirisnya, aksi bejat karena tak kuat menahan hasrat ini dilakukan 3 kakek kepada bocah 10 tahun di Maros, Sulawesi Selatan. Aksi bejat ketiganya terungkap usai keluarga korban curiga dengan kondisi tubuh korban. Inisial A pada saat ada kegiatan acara pengantin, si A ini mengeluh sakit pada bagian vital yang dimana anak ini sementara jalan keluarganya melihat kok jalannya agak lain daripada biasanya. Hasil pemeriksaan polisi kepada 3 kakek bejat yakni R 67 tahun, K 56 tahun, dan H 74 tahun ini mengungkap sebuah fakta mengejutkan. Ternyata mereka secara bergantian merayu korban untuk memuaskan nafsu bejatnya. Ketiganya mengiming-imingi korban dengan uang jajan sebelum melakukan pencabulan. 3 ini melakukan pencabulan itu tidak secara bersamaan. Ada selang waktu. Ada yang 2 tahun yang lalu, 2 orang tersangka, dan ada yang bulan Juli 2023.
Itu modusnya seperti bagaimana mereka? Modusnya pelaku ini mengiming-imingi uang sebesar 5.000 kepada korban. Fakta lain yang juga terungkap yakni ketiga tersangka ini merupakan warga sekitar yang tinggal satu dusun dengan korban. Bahkan tersangka R merupakan rekan dari orang tua korban. Akibat perbuatan bejatnya, ketiga kakek renta ini harus menjalani hidup di balik jeruji besi. Ketiganya pun terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Laku bejat oleh pria renta karena tak kuat menahan hasrat juga terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah. AR, pria renta berusia 69 tahun, tega mencabuli anak tetangganya. Aksi bejatnya ini bahkan telah dilakukan saat korban masih duduk di bangku sekolah dasar. Korban yang kini berusia 13 tahun dipaksa melayani nafsu terlarang kakek renta ini sejak 4 tahun lalu. Perbuatan bejat kakek renta ini terungkap saat orang tua korban curiga dengan tanda-tanda tak wajar di leher korban. Setelah diselidiki, akhirnya korban mengaku dicabuli AR. Aksi bejat AR dilakukan saat korban tengah sendiri di rumah. Mirisnya lagi, pelaku ternyata merupakan seorang guru ngaji. Namun rupanya profesinya tidak mencerminkan perbuatannya. Modus yang dilakukan adalah ketika pelaku ini mengetahui rumah korban sedang dalam keadaan kosong, maka pelaku ini datang ke rumah korban. Yang mana jarak antara rumah korban dan rumah pelaku ini selisih satu rumah saja. Sehingga kapan waktunya kosong, kapan waktunya ada orang tuanya, pelaku ini mengetahui. Kakek renta ini pun harus mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya di hadapan hukum. Ia dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.